Lalu bagaimana kondisi arus lalu lintas di beberapa titik jalur mudik? Langsung saja kita bergabung dengan rekan Agung Prasetyo dan Kurnia Dwi Hapsari. Kita terlebih dahulu menyapa Agung Prasetyo yang sudah berada di Cikampek Utama. Agung, bagaimana pantauan Anda pada malam hari ini? Ya, selamat malam Windy juga pemirsa. Informasi terbaru H-5 Lebaran pantauan arus mudik. Pada malam hari ini kami mengabarkan di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48. Pada malam hari ini kendaraan dari arah Jabodetabek mengarah Cikampek ataupun mengarah ke Jawa semakin meriah, dan di belakang kami juga bisa lihat kendaraan memadati ruas tol Jakarta Cikampek ini mengarah ke arah Cikampek. 5 lajur yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek ini dipadati oleh kendaraan pemudik yang memang didominasi oleh kendaraan minibus. Selain itu juga banyak bus-bus angkutan umum antar kota antar provinsi yang juga memadati di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Selain di kilometer 48, kepadatan ini juga sudah terjadi sejak jam 7 malam tadi. Selain itu kepadatan juga terjadi di kilometer 57 karena banyaknya aktivitas keluar masuk rest area sehingga menyumbat laju kendaraan yang berada di ruas tol. Memang kami pantau selain di kilometer 57, kami memantau di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama sempat terjadi antrian juga karena namun tidak begitu panjang. Pihak pengelola karena membuka gardu transaksi lebih banyak, yaitu 10 gardu transaksi untuk mengarah ke Jawa, selain gardu utama ditambah dengan 8 gardu satelit. Totalnya ada 18 gardu transaksi yang untuk mengarah ke arah Jawa. Selain itu juga PT Jasa Marga mencatat pada H-10 hingga H-8 ada sekitar 213.810 kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan melalui gerbang tol Cikampek Utama ini. Angka ini naik sekitar 29,4% dari lalu lintas harian normal. Memang kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek semakin malam akan semakin meningkat karena memang banyak pemudik yang melakukan perjalanan mudik pada malam hari untuk mengantisipasi atau panas di perjalanan. Untuk uji coba ganjil genap yang diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek memang hari ini merupakan hari terakhir dan sudah diberlakukan pada tadi pukul 10 pagi hingga pukul 17.00. Dan hari esok merupakan di hari pertama one way yang akan diberlakukan dari kilometer 20. Maksud kami dari kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Untuk one way atau satu arah ini akan diberlakukan mulai pukul 17.00 hingga pukul 24.00. Dan diharapkan untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik besok agar kendaraan Anda bahan bakarnya cukup, dan untuk uang elektronik juga tidak kurang karena agar tidak terjadi antrian saat di gerbang tol untuk melakukan transaksi. Dan untuk di ruas tol Jakarta Cikampek ini memang pada malam hari ini semakin meriah. Sementara itu, Windy, kembali ke Anda di studio. Agung, baik, suasana ataupun kondisi di tol Cikampek ini pada malam hari ini nampak padat. Lantas bagaimana dengan pemudik motor di Kalimalang? Kurnia, silakan. Iya, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Ini mendekati Lebaran atau H-5 jelang Lebaran, kondisi arus lalu lintas di Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang ini semakin malam semakin dipadati oleh pemudik. Dan saat ini kondisinya di Kota Bekasi sedang diguyur hujan cukup deras, namun tadi kami memantau walaupun hujan deras, para pemudik khususnya sepeda motor ini tidak menyurutkan niat untuk melanjutkan perjalanan, dan mereka tetap menggunakan jas hujan dan melanjutkan perjalanan menuju arah Pantura. Windy dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwa pemudik yang melintasi Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang untuk menuju wilayah Pantura ini saat sampai di simpang BCP tidak perlu bingung untuk mengambil arah ke kanan ataupun ke kiri karena keduanya dapat sama-sama menuju wilayah Pantura. Namun memang kebanyakan pemudik saat ini memilih jalur ke arah sebelah kanan untuk melanjutkan perjalanan menuju Terminal Bekasi dan juga
lurus terus menuju arah Karawang dan sekitarnya. Karena sebelumnya pada musim mudik tahun 2019 dan sebelumnya dari Jalan Kiai Haji Nur Ali Kalimalang ini pemudik atau khususnya sepeda motor ini dialihkan lurus terus ke Jalan Hasibuan dan melanjutkan perjalanan menuju Khairul Anwar. Namun saat ini sudah dirubah rekayasa lalu lintas oleh petugas kepolisian. Dan juga tadi kami memantau pada mudik kali ini para pemudik sepeda motor masih terlihat ada yang membawa barang berlebih dan juga muatan berlebih. Bahkan pemudik terlihat membawa hewan peliharaan dan juga kandang seperti kandang burung. Tadi ada beberapa sepeda motor yang membawa burung karena mengaku tidak ada yang merawat di rumah sehingga dikhawatirkan takut mati dan tidak ada yang merawat. Jadi mereka membawa hewan peliharaan tersebut hingga ke kampung halaman. Dan memang menurut petugas kepolisian juga pemudik ini diimbau untuk tidak membawa muatan berlebih, terutama yang membawa anak kecil. Tadi kami memantau masih banyak anak-anak yang tidak dilengkapi dengan helm begitu atau pengaman, dan juga banyak pengendara yang membuat muatan tambahan di bagian jok belakang. Dan hal itu tentunya membahayakan pengendara atau pemudik yang melakukan perjalanan terutama di malam hari. Pemudik juga dihimbau untuk berhati-hati karena perjalanan di malam hari dikhawatirkan mengantuk, dan pemudik juga dihimbau untuk dapat memanfaatkan pos pengamanan maupun pos pelayanan yang ada di setiap lintasan daerah ketika merasa keletihan saat berkendara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun kecelakaan. Demikian Windy yang dapat saya sampaikan dari Simpang BCP. Kembali ke Anda. Terima kasih Kurnia Dwi Hapsari atas laporan Anda dari pantauan pemudik motor di Kalimalang, dan sebelumnya ada Agung Prasetyo melaporkan langsung dari Tol Cikampek.